Hey guys, balik lagi sama gue Rian, masih di Spider-Man Callback, dimana kita ngebahas film-film Spider-Man terdahulu. Dimana udah ada 2 video ya, yang udah kalian tonton. Atau yang buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton ada di link yang ada di sini, atau mungkin yang ada di deskripsi di bawah. Silahkan cek, dimana kita udah ngebahas tentang Spider-Man garapan Sam Raimi. Terus kita juga udah ngebahas Spider-Man garapan Mark Webb. Dan juga sekarang kita bakal ngebahas tentang Spider-Man 2 film Spider-Man sebelum Spider-Man No Way Home, yaitu Spider-Man Homecoming dan juga Spider-Man Far From Home. So gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian langsung kita bahas 2 film Spider-Man MCU ini. Intro. So, film Spider-Man MCU rencananya bakal ada 3 film, di mana film ketiganya itu yang bakal tayang besok nih, Spider-Man No Way Home. Mana film pertamanya kalau udah pasti tahu Spider-Man Homecoming, film keduanya Spider-Man Far From Home ya. Dan setelah ini bakal ada 3 film Spider-Man lagi yang bakal tetap diperanin sama Tom Holland, yang juga berlatar di MCU. So, kita nggak tahu nanti bakal seperti apa ceritanya dari trilogi kedua di MCU ini. Tapi kita bakal ngebahas dulu 2 film Spider-Man sebelum No Way Home ini ya. Nah, film Spider-Man di MCU ini digarap sama John Watts, dan Spider-Man-nya atau Peter Parker-nya ini diperanin sama Tom Holland. Dan juga ada beberapa aktor-aktor lainnya seperti Zendaya yang memerankan Michelle Jones atau MJ. Terus juga ada Marisa Tomei sebagai Aunt May. Terus juga ada Jacob Batalon sebagai Ned Leeds. Dan juga ada Tony Revolori sebagai Flash Thompson. Ada juga Jon Favreau sebagai Happy Hogan. Dan juga ada Angus Rice sebagai Betty Brant. Terus ada juga Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Iron Man yang muncul di film pertamanya Homecoming. Terus juga ada Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury. Ini muncul di film keduanya. Jangan lupa ada Cobie Smulders yang jadi Maria Hill. Nah, di 2 film ini Spider-Man itu menghadapi beberapa villain, di mana di film pertamanya itu dia menghadapi Vultures, dan juga ada beberapa karakter-karakter yang nantinya bakal jadi villain yang lebih besar. Dan juga di film keduanya dia menghadapi Mysterio atau Quentin Beck. Oke, sekarang kita akan mulai di recapnya dulu untuk 2 film ini. Film ini memiliki base dari 2 timeline. Yang pertama adalah setelah event Battle of New York, di mana Tony Stark itu bekerja sama dengan pemerintah membentuk yang namanya DODC atau Department of Damage Control. Nah, ini bertugas untuk membereskan atau membersihkan sisa-sisa pertarungan Avengers yang ada di Battle of New York. Nah, Adrian Toomes, pemilik perusahaan rongsokan yang sudah keluar modal banyak, itu harus ditendang sama DODC ini karena diambil alih, di mana sebelumnya mereka lah yang ditugaskan untuk membersihkan, atau mereka yang berinisiatif untuk membersihkan sisa-sisa pertarungan Avengers. Nah, ini kemudian membuat si Adrian Toomes ini kecewa dan lalu bergerak di bawah tanah dengan barang-barang yang sudah mereka kumpulkan untuk membuat senjata alien berteknologi tinggi yang mereka jual secara ilegal. Di sisi lain, setelah event Captain America Civil War, Peter akhirnya menyelesaikan internship-nya atau magangnya bareng Tony Stark, di mana magang ini tuh jadi kedok untuk melibatkan Spider-Man pada saat mereka atau tim Iron Man melawan tim Captain America di Civil War. Nah, Peter lalu kembali lagi ke sekolah dan hidup seperti remaja biasa, di mana dia bersekolah di Midtown Science High School dan mencoba untuk membuktikan dirinya sebagai superhero yang pantas kepada Tony Stark dengan berkonflik sama kru dan juga Adrian Toomes yang sengaja atau yang sedang menjual senjata-senjata ilegal aliennya ke customernya di sebuah kapal. Nah, karena konfliknya dengan Adrian Toomes dan krunya membuat Peter Parker tidak mendapatkan kepercayaan lagi sama Tony Stark, dan Tony Stark pun mengambil suit Spider-Man-nya. Di sini Peter ngedate sama satu karakter bernama Liz Toomes, putri dari Adrian Toomes alias Vulture. Nah, Peter lalu mengalahkan salah satu anak buah Adrian bernama The Shocker dan berusaha untuk menghentikan rencana Adrian yang mau mencuri aset Avengers Towers yang akan dipindahkan dengan pesawat Avengers ke Avengers Compound di upstate New York. Nah, Spider-Man akhirnya berhasil menghentikan Vulture dengan menjatuhkan pesawat itu dan memenjarakan Vultures. Nah, ini membuat hubungan Peter dan Liz akhirnya nggak lanjut karena ya bapaknya jahat. Walaupun
listnya nggak tahu ya kalau Peter Parker itu Spider-Man dan orang yang memenjarakan ayahnya. Setelah kejadian itu, Tony Stark menawarkan Peter untuk bergabung menjadi Avengers dan memberikan suit Iron Spider-nya. Tapi malah ditolak sama Peter yang lebih memilih untuk bertindak sendiri sebagai pelindung kota New York sebagai friendly neighborhood Spider-Man. Nah, film ini ada post credit scene-nya, di mana di post credit scene-nya Adrian di penjara dan bertemu dengan kliennya bernama Meg Gargan yang ikut dipenjarakan karena insiden yang ada di kapal tadi. Nah, Meg Gargan meminta kepada Adrian Toomes untuk mereveal identitas dari Spider-Man, tetapi Adrian menolak dan bohong kalau dia nggak tahu identitas dari Spider-Man ini. Nah, Meg Gargan ini nantinya bakal menjadi karakter Scorpion. Bakal muncul di No Way Home? Kita tidak tahu, lihat saja nanti. Tapi kalau menurut gue bakal muncul karena udah ada Legonya. Ups. Film kedua, Spider-Man Far From Home. Film ini dimulai 8 bulan setelah kejadian blip saat Hulk menjentikan jarinya dengan Infinity Gauntlet untuk mengembalikan orang-orang yang hilang karena snap Thanos. Mereka yang kembali kehilangan tempat tinggal dan ini membuat Aunt May, bibi dari Peter Parker, mendirikan sebuah organisasi untuk membantu para homeless yang tidak punya rumah karena efek blip ini. Efek kedua dari blip ini adalah orang-orang yang jadi debu tumbuh dengan normal, sedangkan orang-orang yang menghilang karena snap kembali ke kondisi asalnya saat mereka menghilang. Nah, Peter dan teman-temannya di sekolah akan mengadakan field trip ke Eropa dan momen ini dijadikan Peter sebagai momen untuk istirahat sebagai Spider-Man dan juga PDKT dan nembak si Michelle Jones atau MJ. Tujuan pertama mereka adalah Venice di Italia, di mana dalam liburan mereka ini sesosok monster air muncul dan datang menyerang kota yang kemudian dikalahkan sama sosok misterius yang dipanggil warga dengan nama Mysterio. Malamnya Nick Fury menghampiri Peter di hotel dan mengajaknya untuk bergabung dalam satu misi. Dan Nick Fury kemudian membawa Peter ke markasnya, di mana dia di sana bertemu dengan Quentin Beck alias si Mysterio yang membantunya tadi, yang dibilang atau diceritakan datang dari Earth 833. Ini membuat Peter excited karena dia akhirnya mengetahui multiverse itu ada. Dan Beck memberitahu Peter kalau universe asalnya hancur karena monster elemental yang sebelumnya menyerang Meksiko. Quentin Beck lalu berniat untuk menyelamatkan universe-nya Peter supaya tidak hancur karena monster elementals. Tapi Peter nggak mau terlibat dengan misi ini karena dia takut identitasnya sebagai Spider-Man akan terbongkar nantinya. Nick Fury kemudian membajak field trip-nya Peter dan teman-teman sekolahnya dan mengarahkan mereka ke Praha, di mana di sana Peter dengan menggunakan kostum Night Monkey melawan salah satu monster elemental yang berbentuk api. Nick Fury juga memberikan Peter sebuah kacamata peninggalan Tony Stark dengan AI bernama Edith. Mysterio yang membantu Peter untuk mengalahkan The Elementals akhirnya percaya nih kalau si Quentin Beck ini adalah orang yang lebih pantas untuk mewarisi Edith. Namun setelah Quentin Beck mendapatkan kacamata ini, akhirnya terreveal identitas dia yang sebenarnya, yang ternyata dulu adalah ilmuwannya atau stafnya Stark Industries yang menciptakan device dengan nama Barf. Dimana dalam aksinya di sini dia menggunakan drone dan cerita bohongan soal Mysterio untuk menipu Peter dan juga mendapatkan Edith. Quentin Beck sendiri punya tujuan untuk menjadikan Mysterio sebagai pahlawan dengan ilusi buatan mereka supaya Mysterio bisa jadi the next Iron Man. MJ yang udah tahu identitas Peter Parker kemudian berhasil menemukan kalau Quentin Beck menggunakan drone untuk membuat ilusi. Peter yang pengen menghentikan Mysterio dengan mencari Nick Fury ke Berlin akhirnya malah dikerjai habis-habisan sama Quentin Beck. Peter kemudian dijemput Happy dan dengan teknologi Stark dia lalu membuat suit baru untuk mengalahkan Mysterio. Singkat cerita, dengan menggunakan Peter Tingle dan suit barunya akhirnya berhasil mengalahkan Mysterio dan menghentikan rencana Quentin Beck untuk menyerang kota dengan drone. Mysterio lalu mati karena tertembak drone-nya sendiri dan Peter sekarang kembali ke New York dan juga pacaran sama MJ. Saat Peter membawa MJ jalan-jalan, muncullah berita hoax yang dibawakan sama Daily Bugle yang dipimpin sama J. Jonah Jameson. Nah, video ini buatan kru Quentin Beck yang menuduh Peter sudah membunuh Mysterio dan menyerang kota London dengan drone dan mereveal identitas kalau Spider-Man adalah Peter Parker. Di post credit scene kita akhirnya bisa ngelihat Skrull, Talos dan juga istrinya Soren yang selama ini ternyata menyamar menjadi Nick Fury dan juga Maria Hill. Nah, mereka diberikan misi khusus oleh Nick Fury yang ada di stasiun luar angkasa bersama Skrull untuk memberikan Peter ini kacamata Edith dan juga mengontrol Peter dan menggantikan peran Nick Fury di bumi. Dari sini kita akan lanjut ke Spider-Man No Way Home yang nantinya bakal tayang mulai tanggal 15 Desember nanti. Dan ada banyak teori yang bakal kita bahas di stage ini nantinya tanggal 11 hari ini, kalau video ini kayaknya tayangnya tanggal 11 ya. Jadi hari ini jangan lupa buat datang ke Supermall Karawaci.
Nah, ada beberapa karakter yang menarik sebenarnya untuk dibahas yang dapatnya peran-peran minor di dua film ini. Ada Mac Gargan atau nanti di komiknya bakal dikenal sebagai Scorpion, di mana nantinya karakter ini kayaknya sih bakal muncul di Spider-Man No Way Home. Terus juga ada Dimitris Merdiakov yang kalau di komik diceritakan sebagai villain bernama Chameleon, yaitu saudara dari Kraven the Hunter yang pernah menyamar menjadi Peter dan menuduhnya menjadi penjahat. Terus juga ada Phineas Manson alias Tinker, ilmuwan gila bawahan Kingpin yang selalu berusaha membunuh Peter dengan penemuannya. Terus ada Cindy Moon yang nantinya bakal jadi karakter bernama Silk, dimana Silk ini adalah Spider-Man wanita dari Korea yang sempat teaming up sama Spider-Man di storyline Spider-Verse dan jadi Spider-Man yang punya kemampuan untuk menciptakan jaring laba-laba tanpa web shooter. Terus juga ada Hydro-Man dan juga Sandman yang seharusnya adalah monster yang masing-masing ya, bukan cuma sekedar ilusi yang dibuat sama Quentin Beck. Harusnya ada Hydro-Man yang manusia monster air dan juga ada Sandman ya, yaitu yang si elementals yang dari tanah harusnya ada. Tapi di sini dibuat cuma sekedar jadi ilusinya si Peter Parker, ilusinya si Quentin Beck. Nah, keseluruhan dari dua cerita ini sebenarnya menceritakan, apalagi awal-awal itu menceritakan bagaimana Peter Parker mencoba membuktikan diri kepada mentornya Iron Man kalau dia tuh pantas menjadi superhero. Yang akhirnya dibuktikan di film lainnya, di selain di dunia film Spider-Man ini, yaitu di Spider-Man di Avengers Infinity War dan juga Avengers Endgame, di mana di sini dia berhasil membuktikan kepada Tony Stark kalau dia tuh pantas untuk menjadi anggota Avengers. Terus juga ada hubungan unik antara Peter Parker dan juga si Michelle Jones, si MJ ini, dimana awal-awalnya si MJ ternyata dia adalah orang yang introvert, yang suka gangguin Peter, ngecengin gitu kan. Dan akhirnya taksir-takziran dan jadian di Far From Home dan nantinya akan berlanjut di No Way Home nanti. Nah, yang unik di sini adalah storyline dari awal mulanya si Peter Parker ini digigit sama laba-laba tuh nggak diceritain di sini. Karena waktu itu alasannya dibilang kalau kita udah tahu bagaimana prosesnya si Spider-Man ini menjadi Spider-Man, atau si Peter Parker ini menjadi Spider-Man. Digigit laba-laba radioaktif dan akhirnya badannya berubah dan jadi Spider-Man. Jadi di sini nggak diceritain lagi, cuma di-mention aja kalau dia digigit sama laba-laba. Yang gue suka dari Spider-Man yang versi Tom Holland ini atau Spider-Man versi MCU ini adalah dia tuh bawel banget. Dia bawel, dia ngoceh sana sini yang sebenarnya menurut gue ya begitulah Spider-Man seharusnya ya. Jadi ini menutup apa ya, kalau gue bilang mengalahkan si Spider-Man. Gue tahu banyak yang bakal protes soal ini, tapi mengalahkan Spider-Man-nya Tobey Maguire karena dia lebih teenager dan lebih fresh aja dan lebih kekinian. So sebenarnya gue suka banget sama Spider-Man ini. Ini salah satu Spider-Man favorit gue. So, apakah yang akan terjadi di Spider-Man No Way Home nanti? Kita nggak tahu. Apakah nanti bakal ada 3 Spider-Man? Spider-Man-nya Andrew Garfield, Spider-Man-nya Tobey Maguire, dan Spider-Man Tom Holland, atau nggak ada sama sekali? Tapi yang pasti villain-villainnya yang kita bahas di 2 video sebelumnya di Spider-Man Callback itu udah dipastikan bakal muncul. Dan yang pasti loh, di sini yang villain-villain yang dari MCU ini udah juga pasti muncul dong, karena ada di universe ini. Tapi kita nggak tahu apakah Vulture bakal muncul lagi, atau apakah Scorpion bakal muncul, atau apakah akan ada karakter-karakter lain yang bakal muncul di Spider-Man No Way Home nanti. Kita tunggu aja. Dan buat kalian yang pengen tahu teori-teori yang lebih liar, yang lebih oke, kita untuk menebak bagaimana sih film Spider-Man ini akan terjadi, kalian tongkrongin aja nanti kita ya tanggal 11 atau mungkin hari ini kita bakal ada di Supermall Karawaci dan merangkum semua teori-teori fan. Mungkin nggak bakal terjadi, mungkin salah, mungkin juga benar, kita nggak tahu, tapi seru aja kalau untuk kita bahas lebih mendalam dan lebih mendetail tentang fan teori ini. Sambil menunggu nanti tanggal 15 bakal tayang di Indonesia Spider-Man No Way Home. So itu dia video kita kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit. Keep exploring the multiverse. Hello guys semuanya. So-soan aja gue di sini.